Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan diskusi dan pengajian Tauhid Qiyam. Dan selanjutnya selawat berangkaikan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat. Sahabat Tauhid dimanapun semua berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan diskusi kita, dan pada kesempatan ini yang menjadi judul kita adalah rukuklah dengan orang-orang yang ruku. Seperti biasa, mari kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Taubi, kata ruku secara istilah berasal dari bahasa Arab, yang mana kata ini merujuk pada salah satu posisi sholat, ya, di mana kita membungkukkan badan kita sehingga posisi kepala kita sejajar dengan punggung, sembari meletakkan kedua telapak tangan kita di lutut. Jadi ini adalah salah satu gerakan dalam sholat yang tentunya sudah sangat hafal karena kita selalu lakukan dalam kegiatan sholat 5 kali dalam sehari semalam, ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Sahabat Tobi, menegakkan sholat tentu tidaklah sama dengan melaksanakan sholat. Nah, apa yang membedakannya? Tegaknya sholat ini terlahir dari pengenalan ataupun ma'rifat. Pengenalan akan apa, ya? Pengenalan akan adanya pusat dalam diri kita yang tidak pernah berhenti. Ya, mungkin sahabat Taubi bisa merasakan apa kira-kira pusat atau bagian dari dalam diri kita yang secara otomatis terus bergerak, tiada berhenti, dan selalu terhubung dengan Tuhan, itu pun kalau disadari, ya. Tapi kebanyakan dari kita biasanya tidak menyadarinya. Yang kalau atau apabila pusat dalam diri ini berhenti, berakhirlah hidup kita di dunia ini. Nah, kesadaran akan hal ini menjadikan kita mewajibkan sholat itu kepada diri kita sebagai suatu kebutuhan, ya. Karena memang pada prinsipnya Allah tidak memerlukan sholat kita, apalagi mengurangi kekuasaannya. Nah, tegaknya sholat adalah wujud atau manifestasi atau bagian yang tidak terpisahkan antara unsur lahir dan batin. Karena itu adalah dua unsur yang ada di dalam setiap manusia. Kemudian adanya pemahaman akan hakikat sholat itu sendiri melalui bagian-bagiannya. Apa saja bagian-bagiannya? Mungkin kita sudah pernah membahas ini, ya. Yaitu bagian-bagian dari hakikat sholat itu seperti posisi, unsur, dan tujuan sholat. Baik, kemudian mengenai merujuk pada ayat tadi, ya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dan ini adalah suatu
yang selalu dipasangkan ya, mungkin muncul berkali-kali di dalam Al-Quran juga. Zakat sebagaimana kita pahami adalah amanah. Mengapa dikatakan amanah? Karena kita mengeluarkan apa-apa yang telah Allah amanahkan kepada kita. Kita keluarkan kepada yang tentunya yang membutuhkan, baik diri kita sendiri, terlebih lagi kepada orang lain. Nah, di dalam zakat itu sendiri juga mengandung puasa, ya. Zakat itu sendiri dan haji. Nah, untuk ini mungkin kita bisa silahkan memahami surat Al-Fatihah, ya, khususnya di ayat yang ke-7. Sahabat Tobi, posisi ruku adalah melambangkan kepatuhan. Kepatuhan yang didasari pada keimanan. Jadi posisi ini melambangkan iman. Iman itu apa? Iman adalah nikmat yang tertinggi yang dicirikan melalui ibadah puasa. Ya, jadi iman itu adalah percaya. Tidaklah seorang itu dikatakan percaya sebelum dia menyaksikan, ya. Seperti itu rasionalnya. Nah, ibadah yang puasa adalah ibadah yang hanya Allah dan pelakunya yang mengetahuinya. Jadi iman itu ibarat air, ya, air yang mengalir. Jadi kalau di dalam hukum fisika ya mungkin ya, bahwa air itu selalu mengalir atau mencari ke tempat yang lebih rendah. Tentu ini memiliki makna yang filosofi juga, makna filosofis. Dan hal ini bersesuaian dengan surat Al-Fatihah ayat ke-7.1. Dan pada diri kita, iman itu dilambangkan dengan dada dan jari manis dan ditunjukkan oleh bangunan Ka'bah sebagai jantung dunia. Iman itu terdiri dari 6 rukun, di mana rukun pertama sebagai inti atau hakikat dari rukun iman itu sendiri. Posisi ruku juga menceritakan tentang cerita iman manusia yang dirujuk dari akal dan diterjemahkan oleh lisan. Jadi rasa yang berbuah konsep keilmuan. Nah, untuk hal ini silahkan sahabat Tobi membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliaulah sebagai peletak dasar keimanan. Dan posisi ruku ini adalah merupakan posisi sholat yang kedua yang merupakan hakikat dari keilmuan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau yang membangun Ka'bah beserta dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di dalam sholat ini adalah sholat zuhur yang terdiri dari 4 rakaat. Dan sahabat Tobi, memang benar Islam tidaklah memberatkan. Tetapi Islam juga, ajaran Islam itu tidaklah sesederhana yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Nah, untuk itu, agar memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka silahkan sahabat Tobi berdiskusi. Berdiskusi dengan mursyid, dengan pembimbing, dengan para ulama yang tentunya memahami apa ruhani dari ilmu sholat itu. Nah, sebagai kesimpulan sahabat Tobi, yang pertama, tegaknya sholat merupakan koneksi antara unsur lahir dan batin dengan mengenali bagian-bagiannya, yaitu posisi, unsur, dan tujuan. Yang kedua, zakat adalah amanah. Dan yang terakhir, orang-orang yang ruku adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat tertinggi, yaitu iman. Demikian sahabat Tobi, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.